Oke gengs, apa kabar? Saham ini dan saham bank kecil melawan IHSG galau. Itulah konnya guys ya. Malam ini di tanggal 2 Agustus. Oke, sambil ada orang dance ya. Jadi guys, JKSE ya, hari ini doji terus naik lagi ya, dilawan gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat perlawanannya itu bentar ya, perlawanannya itu guys. Oh ya, market outlook gua buat yang pengen lihat gratis ya. Di tanggal 7 kita akan ada acara bersama Mbak Cynthia The Origin ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya, nanti gua akan bahas ya. Di situ ada founder dari asosiasi fundamental juga, ada teman-teman dari Origin, ada Om Kus dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ya lain cara-caranya. Oke guys, jadi ya komposit ya. Ya ini ya komposit index ya. Jadi kemarin setelah ini terus dia ada perlawanan hijau gitu ya, agak-agak doji tapi masih galau gitu. Lalu setelah itu kalau kita lihat di 4 hours ya, di 4 jam atau minute ya, by hours gitu ya. Nah, disinilah perlawanannya ini ya, gitu ya, karena dia waktu itu turun jam 9 tek. Nah, ini perlawanannya almost engulfing ya guys ya, engulfing di 1 hour. Apakah dia akan naik? Let's see ya gitu. Nah, secara sektoralnya kita bisa lihat bahwa IHSG ya, energinya to the roof, industrinya juga to the roof, basicnya juga to the roof, finance-nya ya yang tadi gue bilang juga to the roof ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa di saat besok mantul ya guys ya, buat energi industri ya, nanti kalian mudah-mudahan bisa ya, ambil lagi ya kalau mantul ya. Kalau turun hati-hati. Oke. Dan kalau kita lihat dari infra, ISAT, Telkom ya, boleh dilihat. Lalu dari basic industry ada Inco, Antam, lalu ada KFT yang lagi bagus gitu ya. Ya, itu juga boleh dilihat. Lalu di sini NFCX ya, nggak ada di sini ya, yang lain pada mubeng ke bawah. Health juga sama. BMTR, United Tractor ya, ini bagus ya. Lalu ada Pitro ya, kalau gua ngelihatnya, kalian boleh lihat-lihat ya. Lalu di finance ya, bank-bank kici ya, BJBR hati-hati, BBNI, Himbara, dan bank-bank kecil seperti BNBA ya, ya. BNBA boleh dilihat one day ya. Ya, BNBA boleh dilihat. Terus apa lagi? Tadi ada ini ya, BNBA. Terus ada Bapak ya. Bapak bukan, Bapak itu ya. Ini ya, BMRI, BBNI ya guys ya. BHIT ya, jangan lupa ya, BHIT ya, ini juga lumayan ya. Terus habis itu BBNI, Bapak, BNBA ya, lumayan lah pokoknya ya. Oke guys, jadi mudah-mudahan lancar ya, akan dibahas sama Om Tansir ya detailnya. Oke guys. Selamat malam. Oke. Thank you Om Yusa. Oke, by the way, gimana nih hari ini? Di tanggal 2 Agustus ya. Tadi market memang sempat turun ya sampai
menyentuh di level 6.900, cuman ditutup hijau ya. Hijau di 6988. Overall sih harusnya oke ya selama dia nggak turun lagi di bawah 6849. Still good ya untuk IHSG-nya. Oke, cuman hati-hati ya kalau misalnya dia nggak bisa keluar dari 7069, kemungkinan bakal sideways dulu. Harapannya bisa tembus menuju ke 7200 and higher. Oke, untuk di tanggal 3 Agustus 2022, stock picknya ada apa aja? Yang pertama ada Pegas. Oke, Pegas. Oke, Pegas masih mencoba bertahan ya di atas neckline-nya di sini di 1600. Tunggu aja. Kalau saya sih better tunggu di atas 1700 ya. Di atas 1700 menuju ke 1800 sampai 1900. Untuk sekarang ya jaga-jaga aja pasang SL di 1575 ya untuk sekarang. Dan batas akhirnya di 1525. Seperti itu untuk Pegas. Semoga dia bisa tembus ya dari resisten kuatnya di sini ya di area 1800 sampai 1900. Kalau bisa tembus wadidaw ya, sepertinya jalannya bakal panjang untuk Pegas ya kalau bisa tembus di atas 1900. Oke, seperti itu untuk Pegas. Lanjut ada IMPC. IMPC, IMPC. Trennya masih up ya, trennya masih up, masih kuat juga sepertinya untuk IMPC. Untuk di daily, pasang aja SL-nya di bawah 3870 atau bisa pasang bertahap di 3680 ya. Yang baru mau beli bisa dicicil di 4050 menuju 4750 dan ke 5000-nya. Next ada Bali. Oke, yang kayak gini seperti biasa ya dicopet dulu aja. Kalau mau swing ya better tunggu lagi di area 930 atau di 950-an ya. 930 atau di 970-an ya. Kalau dia ada pantulan boleh cicil. Menuju terdekatnya di 1155. Next ada Bapak. Oke, 16% ya hari ini ya. Mantap untuk Bapaknya. Bapak, sorry ya, bukan Bapak ya. Oke, ini baru baru sekali ya. Kemarin sempat koreksi tipis, ada pantulan dan hari ini kenceng ya 16%. Kalau mau ya dicopet dulu atau tunggu di 143. Ya, cuman SL-nya kejauhan ya di 124. Kalau misalnya oke, risk reward-nya silakan ya menuju ke 180 sampai ke 200-nya untuk Bapak. Lanjut ada bola. Oke. Setelah dia naik kemarin sempat koreksi ya. Berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5 candle alias 1 mingguan ya koreksi dan hari ini ada pantulan sedikit. Jadi untuk sekarang kalau mau SL 360 beli di atas 390 ya. Menuju ya terdekatnya di 450 dulu ya. 450 sampai ke 552. Next ada BMRI. Oke, untuk BMRI sebenarnya bagus ya. Kalau mau entry di harga-harga 8 ribuan oke banget ya. Pasang aja SL-nya di 7975, batas akhirnya di 7775. Area beli boleh di 8100 atau di atas 8200 menuju ke 8775 dulu. Kalau dia kuat ya semoga bisa membuat all time high-nya lagi ya di atas 9100. Seperti itu untuk BMRI. Next ada BBNI. BBNI juga sama ya. Setelah dia mengalami koreksi cukup lama ya sejak April lalu, hampir 4 bulan ya terkoreksi. Sekarang udah ada mulai tanda-tanda pantulannya lagi dan harga juga udah berada di atas moving average. Apakah ini fase awal dari uptrendnya? Kemungkinan besar iya. Cuman apakah bakal lama itu yang harus kita kita perhatikan ya. Jadi untuk sekarang kalau saya sih SL di 7550 ya. Beli ya boleh di area-area 7850 atau di atas 8100.
It's okay, terdekat menuju ke 8650, kalau dia lancar menuju ke 9450. Mantap ya untuk BBNI. Next, ada MICE, MICE, MICE. Oke. Multi Indo Citra. Breakout ya. Breakout untuk MICE-nya. So, overall sih mantep ya. Yang telat atau yang baru mau masuk, better dicopet dulu atau tunggu koreksi lagi. Di 464 kalau dia ada pantulan, silahkan dicicil. Cuman kalau dia langsung naik ya dicopet dulu aja ya sampai ada koreksi dan pantulannya lagi. Lanjut, WOMF. WOMF. Oke. WMF kemarin sempat open gap di sini, masih menganga juga gapnya di sini. Cuman nggak harus ditutup ya, nggak harus ditutup gapnya kalau dia langsung naik, malah sebenarnya lebih bagus ya. Jadi untuk sekarang kalau mau ya pasang aja SL-nya di 258, beli di 266, menuju ke terdekatnya ke area-area sini ya. 284 sampai ke 300. Next ada BHIT ya. BHIT setelah lumayan lama ya terkoreksi, sempat ke harga berapa nih? 51 ya, 50-an. Hari ini dia posisinya udah di harga di 68 ya. Baru mau mulai naik. Cuman kalau saya sih better dicopet dulu aja ya karena di sini ada resisten-resisten juga nih. Kalau mau ambil sekarang ya boleh, SL di 64. Cuma lepas di area 70 73 ya. 70 sampai 73 udah lepas. Kalau dia bisa break di atas 76 baru mantap untuk BHIT menuju ke 85. Oke, lanjut ada UNTR. UNTR. Oke. Banyak gap ya UNTR ya. Banyak gap. Hati-hati. Kalau saya sih sekarang pasang aja SL-nya di 32.100 ya. Kalau mau beli tanggung ya. Better tunggu aja dia breakout di atas 33.500. Di atas 33.500. Mending tunggu aja breakout. Kalau sekarang agak terlalu risky karena posisinya lagi retest resisten ya. Di retest resisten nih di sini. Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa breakout atau dia malah balik lagi ke bawah dan sideway ya. Jadi kalau dia balik lagi ke bawah dan sideway, ya mending nunggu di bawah aja sekalian ya di area 27.000 atau di 28 ribuan. Seperti itu yuk untuk UNTR-nya. Lanjut, ada BMTR. BMTR, dua candle naik, satu candle koreksi. Ini ada kenaikan lagi. Untuk sekarang yang masih punya, di hold dulu aja. Nih, ini garis yang pernah kita buat ya, ketika dia bisa break di sini, kencang ya untuk BMTR larinya. Untuk sekarang apakah udah telat? Kita nggak tahu ya dia naiknya sampai mana, cuman yang bisa kita kontrol adalah stop loss kita. Kalau saya sih bakal pasang di 388 ya untuk stop lossnya. Kalau mau beli ya sesuaikan dengan area stop loss biar nggak terlalu jauh dan terlalu kerasa minusnya kalau misalnya kena stop lossnya. Jadi better tunggu di 422 kalau yang untuk mau swing. Kalau yang untuk copet ya silahkan ya. Kalau marketnya mendukung ya dicopet dulu aja untuk BMTR. Seperti itu. Next, CPRO. Oke, CPRO, CPRO. Eh technical reboundnya sebenarnya udah ya. Tinggal tinggal ini apakah dia bisa confirm trennya untuk up. Jadi untuk sekarang kalau saya pasang SL di 68 atau batas akhirnya di 65, beli di area-area 71 atau di atas 73 menuju ke area 85. Next ada Foru. Foru. Oke, untuk Foru SL 274 beli di 304 menuju ke 382. Lanjut NFCX. Oke, NFCX. Setelah naik ini ada pantulan ya, pantulan sedikit ya untuk NFCX, pantulnya juga di area-area support. Which is good lah sebenarnya untuk NFCX. Kalau mau cicil sekarang silahkan 9275 atau bisa di averaging up lagi ketika dia di atas 9650
menuju terdekat ke 11 ribuan ya, 11 ribu kalau dia lancar sampai ke 13 ribu lagi semoga. SL-nya pasang aja di bawah 8.700, oke. Lanjut, ada Raja. Raja overall follow the trend aja. Trennya juga masih up, cuman jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya ya. Ya boleh pasang di bawah-bawah sini, 845 boleh, atau di bawah 900 juga boleh. Kalau untuk swing udah nggak terlalu bagus untuk diikutin ya yang kayak gini. Cuman yang masih punya ya di hold dulu aja sambil dipasang trailing stopnya. Seperti itu. Yang mau copet tipis-tipis ya silahkan kalau misalnya ada kesempatan. Seperti itu. Lanjut, ada TOWR. TWR. Hari ini koreksi tipis wajar lah ya. Untuk sekarang kalau mau beli di atas 1.200, SL di 1160 atau di bawah 1130. Idealnya di bawah 1130 ya. Untuk SL-nya di TOWR. Tadi kalau beli di atas 1.200 menuju ke 1465 ya. Lanjut ada BNBA. Oke. Untuk BNBA hari ini 14% ya. 14% naiknya. So, dicopet dulu aja untuk sekarang atau tunggu lagi koreksinya di area-area 2030 menuju ke 2535. SL ya sekarang masih di bawah 1770 ya. Sampai dia ada koreksi lagi baru kita perlahan-lahan dinaikin stop loss-nya. Lanjut, ada API. API juga lumayan seru ya. SL di 1430, beli di 1510 menuju ke 1755. Lanjut ada IMAS. Oke, untuk IMAS sebenarnya masih sideways ya untuk IMAS kalau yang saya lihat. Nah, kira-kira kayak gini bentukannya. Untuk sekarang lebih bagus lagi kalau dia bisa break di atas 875 ya. Kalau dia bisa break di 875, semoga dia lancar nyampe ke area 1045. Untuk sekarang yang mau ambil ya curi-curi start atau yang mau titip sendal ya boleh di area-area sini ya 830, SL di 790 dulu. Lanjut ada Arto, Bang Jago ya. Oke. Sebenarnya untuk bentuknya udah aku kurang begitu suka ya kalau dari time frame yang agak luas bisa terlihat di weekly mungkin. Nah, kalau di daily-nya sendiri di sini yang harus diperhatiin di 11.500 sampai 12.000 ada area resisten. Mungkin ini kenaikan jangka pendek ya. Cuman kita harap dia bisa buktiin dulu tembus di atas 12.000 baru bakal ciamik ya untuk Arto-nya. Cuman selama dia belum bisa tembus di atas 12.000, yang mau cicil dari sekarang ya silahkan ya. 10.650 eh atau di atas 11.000 ya. Cuman lepasnya 11.900-an ya. 11.900 untuk dilepas. Lanjut, ada Telkom. Oke. Telkom hari ini juga loncat ya. Beli di 4390, SL di 4190, terdekat ke 4.800. Lanjut ada Okas. Oke, yang kayak gini dicopet dulu aja ya. Kelihatannya tidak terlalu liquid juga, alias goreng-gorengan. Jadi please kalaupun mau copet, money manajemennya juga harus dijaga dan diperhatiin ya. Jangan sampai all in, jangan sampai eh, keikut hawa nafsu seperti itu ya. Trading jangan pakai emosi, oke? Biar eh, pikirannya clear ya. Biar clear, trading plan-nya juga bisa dilakukan secara maksimal. Next, ada Pitro. Oke, Pitro open gap juga, cuman nggak apa-apa. Selama dia nggak turun, di bawah 2960 masih bagus. Kalau saya sih better tunggu di atas 3050 ya. 3050 menuju ke area 3.400. Lanjut, ada Agi. Oke, nah Agi sebenarnya udah mulai cakep nih ya bentuknya ya untuk Agi.
Bagi bentukannya sepertinya udah mulai lucu ya. Cuman untuk sekarang kalau saya better beli di 2450, SL di 2270 menuju ke 3200, dan yang terakhir ada GGRP ya. Oke, untuk GGRP overall sebenarnya dari chartnya, kalau kita perhatikan masih turun ya, masih downtrend. Cuman ini emang posisinya ada kemungkinan untuk technical rebound. Cuman jangan harap banyak ya guys ya. Kalau cuman ngarapin technical rebound ya 5% juga sebenarnya udah bagus ya. Beli di 630, SL di 610 menuju ke 700 dulu terdekat ya untuk GGRP. Seperti itu. Oke, that's all untuk analisanya guys. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa cuan semua. Oke. Next, dikembalikan lagi ke Om Yusa untuk bacain nih request dari teman-teman dan tante dan om-om dan kakak-kakak semuanya. Oke guys, see you on the next video ya. Mungkin di hari lusa kali ya, seperti itu. Muntasir signing out. Have a good day guys and bye-bye. Oke, kita masuk ke TikTok ya. Yang mau request. Pertama TikTok. Nggak ada ya, nggak ada yang request. TikTok mana nih? Oh ya, sini. BHIT energi bola ya, energi. BHIT-nya udah dibahas ya. Energi ya masih oke kok ya. SL di bawah 256. Beli kalau jebol dari 284, target 334 ya. Bola masih oke juga kalau dia bisa tembus dari 400, mudah-mudahan bisa 572. SL pasang 402 dan di bawah 350. Oke, lalu ada Esa Dewi. Esa ya, SL di bawah 900, beli area 1035, target pertama 1100, target kedua 1290 ya. Lalu setelah itu ada Dewi. Dewi ya baru ya, saham baru, beli kalau di atas 157 ya. Hati-hati ya, ini guyurannya lumayan. Kalau menurut gue sih masih, kalau jebol dari 135 ya bakalan di bawah dari harga pembukaannya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Cak Cahaya Putra Keramik ya, masih sideways di atas, masih oke. SL dipasang 196, kalau dia jebol dari 236 atau body candle di atas 236, monggo mungkin bisa nyampe 300 ya. Lanjut, setelah itu ada ASLC. ASLC ya, ini harus hati-hati ya, karena kalau dia jebol kayak begini mungkin mantulnya baru 162 ya. Tapi kalau dia naik lagi tembus 191, target pertama 208, target kedua 208, target kedua di area sebentar ya. Ya sini ya, kurang lebih ya 242 lalu 276. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Instagram. Apa nih? Rencana stock split SMDR. Apa-apa SMDR, kenapa? Rencananya ya, ya tunggu naik aja atau tunggu stock split. Yang paling gampang kan gitu ya. Kalau lo merasa bahwa Samudra Indonesia iniannya bagus ya monggo. Tapi ini rencana stock split, kalau menurut gue sih oke-oke aja ya. Perusahaannya juga bagus ya, revenue-nya juga naik, secara quarterly juga
sama ya, naik, profit marginnya juga lumayan gitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu BNBA udah, Getsco. Ya, ini juga lumayan. Targetnya sini dulu 182 ya. Kalau dia jebol bisa ke 236. SL di bawah 154. Oke. BGTG ya, masih sideways ya, hati-hati. Mudah-mudahan bisa sampai 156 ya. Ada tanda-tanda sih mau loncat nih ya. SL di bawah 122. Oke. Harum Om, harum. Udah pakai bedaknya emang, pakai harum lagi. Ya, ini lagi guyuran dikit ya. Mudah-mudahan mantul di area 1660. Kalau dia mantul naik ya. Target pertama 2000, target kedua 2300 ya. Oke. Lanjut, nggak ada. Kita ke YouTube. BABP Doit, gua bahas Doitnya. Masih oke sih kalau gua ya, asal dia nggak jebol dari 334 atau jebol dari 366 ya. Kalau besok mantul ya mudah-mudahan sampai 450 ya. Lalu Terawang KKGI Om, KKGI Resource Alam Indonesia ya, perusahaan cool ya, masih oke ya, sideways di atas setelah ada guyuran. Selama dia nggak jebol dari 615 masih oke. Tetapi kalau dia jebol dari 615 ya ke bawah, hati-hati. Nah, kalau kamu naik 665 mudah-mudahan lancar menuju 760 ya. Lalu MDLN terakhir ya, MDLN Modern Reality ya, ini juga sama ya, bagus sih kalau gue sih ngelihatnya ya, asal dia mantul 110 dan bisa tembus 115. Target pertama 140 dan target kedua 173 ya. Oke guys, itu dulu dari gue, semoga bisa berguna. See you tomorrow, bye bye.